Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran lagi ya mengenai Python ya kawan-kawan. Di video kali ini kita akan membahas tentang eh, variabel dan tipe data pada bahasa pemrograman Python. Nah, yang kita bahas itu ada variabel dan tipe data pada bahasa pemrograman Python itu belajar tipe data numerik di Python, belajar tipe data string di Python, belajar tipe data boolean di Python, belajar tipe data list di Python, ada juga belajar tipe data tuple di Python, ada juga belajar tipe data set di Python, dan yang terakhir adalah belajar tipe data dictionary di Python. Ya, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu ada variabel Python. Secara teknis, variabel merupakan memori yang dicadangkan untuk menyimpan suatu data atau nilai. Maksudnya, ketika kalian membuat variabel, pada kenyataan kalian memesan ruang di memori komputer yang nantinya digunakan untuk menyimpan data. Jadi, variabel bisa dibilang merupakan tempat atau wadah untuk menampung data. Nah, selanjutnya penerapan variabel. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat contoh pembentukan variabel ini. Ya, kita coba tuliskan yang pertama angka sama dengan 5. Kita n. Nah, sebelah kiri merupakan sebuah variabel. Nah, dengan nama angka, dan sebelah kanan setelah tanda sama dengan merupakan data atau nilai yang diinputkan ke dalam nilai yang diinputkan dalam variabel angka. Variabel angka tersebut bernilai 5 yang merupakan bilangan bulat. Dalam pemahaman komputer, bilangan bulat diwakili oleh integer. Nah, ntar akan kita jelaskan. Variabel bersifat mutable yang artinya nilai di dalamnya dapat berubah dan dapat diubah. Lawan variabel sebenarnya adalah konstanta, variabel yang isinya tidak dapat diubah atau immutable. Tapi sayangnya dalam Python tidak dikenali apa itu konstanta. Jadi untuk mengakalinya beberapa orang menggunakan huruf kapital dalam penanaman konstanta ini. Nah, kita bisa lihat contohnya. Di sini kita tulis misalnya angka juga 1, enter, kita tulis angka. Nah, lalu bila ada enter, nah makanya hasilnya 1. Lalu bila ada variabel yang menurut kita sudah tidak berguna dan lebih baik dibuang saja, gunakan fungsi del. Nah, contohnya ini del angka. Enter angka. Nah, maka akan tertulis track bermos ren l dan name error, name angka is not definition. Nah, gitu teman-teman. Selanjutnya ada aturan penamaan variabel. Nah, syarat pertama membuat variabel adalah kita perlu nama untuk mendefinisikannya. Namun, untuk menamai variabel ada aturannya sendiri. Tidak boleh sembarangan. Aturan-aturan tersebut antara lain, yang pertama, kalian boleh menamai variabel dengan awalan huruf atau garis bawah. Misal nama atau nama. Selain itu tidak boleh. Karakter kedua dan seterusnya boleh menggunakan huruf, angka, atau garis bawah. Misal nama 2. Nah, misalnya kita tulis gini, nama 2. Nah, selanjutnya nama garis bawah lengkap, misalnya gitu, dan nama siswa. Nah, selain itu tidak boleh. Yang ketiga ada kalian tidak disarankan menggunakan uppercase atau huruf kapital di awal nama variabel. Walaupun itu valid dalam Python, misal angka, nama siswa. Misalkan di sini contohnya angka. Nah, misalkan gini, angka.
dan nama siswa. Nah, alasannya karena tata cara penulisan ini umumnya lebih digunakan untuk menamai kelas. Nah, kemudian variabel pada Python bersifat case sensitif. Maksudnya huruf yang digunakan untuk menamai variabel dibedakan besar kecilnya. Jadi misalkan kalian ingin memunculkan isi dari variabel yang sudah dibuat, misalnya siswa, namun kalian salah menulis menjadi siswa, maka Python akan bingung apa itu siswa. Nah, saya tidak kenal, maka karena variabel siswa tidak sama dengan siswa. Selanjutnya Python akan memunculkan pesan error karena dia tidak dikenali kecuali siswa merupakan variabel yang sudah dideklarasi sebelumnya. Nah, misalnya contohnya ini ya kawan-kawan, kita tulis. Kita tuliskan di sini yang pertama siswa. Siswa sama dengan, misalnya di sini kita taruh saja Budi. Budi. Ya, kita enter. Kita di sini taruh tulisan besar siswa. Nah, maka fungsinya tidak akan berjalan ya kawan-kawan, karena tadi kita sudah jelaskan. Nah, Python akan bingung. Nah, selanjutnya terakhir, kalian tidak diizinkan menamai variabel sama dengan kata kunci atau istilah yang secara default ada dalam Python. Contohnya in, is, not, if, else, for, while, def, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan Python akan menganggap kalian menggunakan fungsi dari masing-masing istilah tersebut daripada membuat variabel. Nah, contohnya ini ya, kita tulis not sama dengan 1. Nah, maka di sini akan error ya, sintaknya error. Nah, selanjutnya, tiap bahasa pemrograman mungkin memiliki aturan yang berbeda untuk menamai variabelnya. Jadi, pastikan kalian baca dulu aturan penamaan variabel di masing-masing bahasa pemrograman. Selanjutnya itu ada variabel dengan multi penugasan. Variabel dalam Python juga memiliki fitur multi penugasan. Ini memungkinkan kita untuk menetapkan suatu nilai yang sama ke dalam banyak variabel secara bersamaan. Contohnya gini ya kawan-kawan, kita tulis di sini X sama dengan Y sama dengan X sama dengan Y sama dengan Y terus sama dengan Z sama dengan 100. Nah, pada praktik di atas kita punya 3 variabel X, Y, dan Z. Ketiga punya nilai yang sama yaitu 3. Dengan kata lain, ketiga variabel tersebut menunjukkan lokasi memori yang sama. Nah, lagi variabel Python juga memungkinkan kita untuk menetapkan beberapa nilai ke beberapa variabel sekaligus dalam satu baris. Nah, contohnya gini ya. Kita bisa gini. X, Y, Z sama dengan 1, 2, 3. Variabel X di atas mendapatkan nilai 1, Y mendapatkan nilai 2, dan Z mendapatkan nilai 3. Nah, selanjutnya tipe data. Yang dulu ini. Nah, tadi salah ya kawan-kawan. Selanjutnya tipe data. Memori komputer dapat menyimpan data dengan berbagai tipe. Namun, bagaimana cara kita memberitahu komputer untuk mengklasifikasikan data sesuai tipe yang kita inginkan?
Hal itu dapat diselesaikan dengan penggunaan tipe data. Tipe data akan mendefinisikan atau menjelaskan jenis data apa yang kita inputkan ke dalam variabel menggunakan pemahaman komputer. Sama halnya dengan variabel di Python, tipe data di Python juga tidak perlu dideklarasikan secara eksplisit. Kita cukup memasukkan nilai yang kita inginkan, maka dengan otomatis Python akan tahu apa data apa itu. Nah, sekarang misalnya kita memasukkan bilangan 5 ke dalam variabel, maka dengan otomatis Python langsung menentukan bahwa data yang kita inputkan barusan merupakan data bertipe bilangan bulat yang dalam pemahaman komputer adalah integer. Bila datanya 5,5 maka bilangan desimal atau float. Lalu bila datanya nama kalian berarti nama berupa teks, cara membuatnya sebagai string dan sebagainya. Selanjutnya ada bermacam tipe data Python. Ada 6 tipe data standar di Python. Yang pertama tipe data numerik. Yang kedua ada tipe data teks, yang ketiga ada boolean, 4 tipe data berurut, kelima tipe data tidak berurut, dan yang terakhir dictionary. Keenam tipe data tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Kita bahas yang pertama. Ada tipe data numerik. Integer, float, kompleks. Bisa disebut juga tipe data bilangan, karena masing-masing tipe data ini mewakili setiap tipe bilangan. Yang pertama ada integer. Integer digunakan untuk bilangan bulat, panjang data dari tipe integer sebesar memori yang tersedia. Contohnya, sama dengan, misalkan bilangan bulatnya 1. 2, 3, 9. Selanjutnya kita enter, kita tulis di sini bulat. Nah, maka akan keluar bilangan tersebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kita lihat tipenya, tipe type bulat. Maka akan keluar kelasnya integer. Nah, karena bilangan bulat. Nah, selanjutnya float. Float digunakan untuk bilangan pecahan atau real. Panjang dari float dibatasi 17 angka di belakang titik. Ingat ya, karena standar bahasa pemrograman menggunakan standar bahasa Inggris, maka untuk memisahkan bilangan desimal bukan menggunakan tanda koma melainkan tanda titik. Contohnya di sini. Sini kita tulis desimal. Sama dengan misalkan 0 titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 8, 9. Nah, di sini desimal, enter, maka akan keluar dan kita akan melihat type desimal. Enter. Nah, maka tipe desimal itu adalah float. Float itu adalah desimal. Selanjutnya ada kompleks. Kompleks mewakili bilangan imaginer atau bilangan kompleks. Makanya disebut juga tipe data kompleks. Contohnya gini ya, kawan-kawan. Kompleks sama dengan 5J. Kompleks sama dengan 5J. Lalu kita lihat tipenya. Type. Nah, kelasnya atau tipenya itu kompleks. Nah, yang selanjutnya ada tipe data teks atau string. Jika tipe data bilangan ada, maka tipe data teks juga ada. Dalam bahasa pemrograman, apapun termasuk Python, tipe data ini sering disebut dengan string. Nah, syarat menggunakan tipe data string harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Boleh petik 1 atau 2. Nah, ingat setiap karakter entah itu simbol atau angka jika sudah terletak di antara kedua tanda kutip, maka tipe datanya sudah menjadi string. Contoh. Teks sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, misalkan
Selanjutnya, kita lupa ya, kita taruh dulu tanda petiknya. C D E F G H I J misalnya kan. K. Kita tutup tanda petik. Nah, kita enter. Nah, maka di sini kita tulis, kita cari type-nya. Teks. Nah, kita tulis teks sama dengan A B C D E F G H I J K. Punya tipenya itu kita lihat type. Tipenya itu mungkin enter. Nah, bertipe data string. Selanjutnya ada boolean. Boolean adalah tipe data yang hanya berisi nilai benar atau salah. Penulisannya menggunakan bahasa Inggris dengan huruf kapital di awal. True or false. Nah, tanpa tanda petik dan tanpa tawar-menawar lagi. Karena jika kalian coba menuliskannya dengan huruf kecil, semua misal true or false dengan tulisan kecil, apalagi sebaliknya dengan tulisan besar true or false, maka Python akan menolak nilai tersebut. Nah, caranya itu seperti ini kawan-kawan. Misalnya di sini kita tulis benar sama dengan true. True-nya itu harus diawali dengan tulisan besar huruf T-nya. Teruskan dengan tulisan kecil. Kita enter. Salah. Ini juga sama. Awalnya harus tulisan besar. False. Kita enter. Nah, benar salah. Maka akan keluar true, false. Kita lihat tipenya. Nah, tipe datanya itu kita lihat tip benar. Nah, kita tulis ya. Type salah. Nah, maka kita enter. Kelasnya tipenya adalah boolean, tipe false benar tadi, dan tipe salahnya juga boolean. Selanjutnya kita lanjut, ada tipe data berurut, string, list, atau tuple. String sebagai tipe data urutan. Nah, selain dari tipe data yang mewakili teks, string sebenarnya juga merupakan tipe data berurut. Karena setiap satu karakter atau serangkaian karakter yang terletak di antara tanda kutip memiliki indeks masing-masing yang tersusun secara urut. Indeksnya dimulai dari 0. Nah, jadi untuk mendapatkan setiap karakter, gunakan indeks dari masing-masing karakter tersebut. Dalam pemahaman Python, caranya panggil nama variabel yang bersangkutan dan letakkan indeks di dalam kurung siku setelah nama variabel. Nah, untuk lebih jelasnya simak cara tutorial ini. Misalnya kita tulis di sini siswa sama dengan misalkan Budi. Budi. Enter. Nah, di sini misalnya kita tuliskan siswa. Kita gunakan tanda kurung 0. Kita enter, maka akan keluar B. Nah, dari Budi. Selanjutnya kita lanjut. Misalnya kita di sini juga menaruh misalkan di sini siswa 1 misalnya. Enter, maka ini bermaksud misalnya siswa tanda kurung ini 0 0
Nah, maka di sini kan namanya B, diawali dengan huruf B. Selanjutnya misalnya siswa 1 di U. Selanjutnya juga seperti itu kawan-kawan. Nah, itu namanya string. Pada kode di atas kode ini, variabel siswa berisi nilai string Budi, kemudian dari string Budi tersebut kita ambil satu persatu indeksnya dimulai dari 0. Itu karakteristik pertama dan seterusnya. Gunakan bilangan negatif untuk mendapatkan karakter dari urutan belakang. Nah, misalnya kalau kita ke urutan belakang, misalnya kita tulis di sini Budi. Oh, salah ya kawan-kawan. Berarti kita ulang tadi dari yang tadi. Misalkan di sini siswa dulu ya. Misalkan siswa sama dengan misalkan tadi Budi ya. Budi. Nah, kita enter. Terus kita mau lihat siswa min 1. Nah, jadi I. Pengurangan dari awal huruf belakangnya ya, I. Nah, itu kawan-kawan. Selain itu kita juga dapat mengakses karakter string dengan cara switching. Cara ini bertujuan untuk mengakses sejumlah karakter string dimulai dari indeks tertentu sampai indeks tertentu rumusnya itu sama nama garis bawah variabel indeks awal. Contoh mendapat karakter dari kata copy date. Misalnya di sini kita tulis web. Web sama dengan kopi dingin. Nah, sini kan kita tulis kopi dingin ya, lupa kita taruh tanda petiknya. Kopi dingin. Nah, selanjutnya kita enter. Terus di sini web kita taruh titik 2 4. Nah, maka kita enter, di sini akan keluar hasil copy. Nah, itu artinya kata copy dari copy name berasal di antara indeks 0 sampai 4. Maka tinggal ditulis saja sesuai dengan rumus web 0 sampai 4 atau bisa seperti cara ini tanpa angka 0. Web 4 namun perlu dicatat cara seperti ini hanya berlaku jika indeks awal yang diminta dari 0. Selanjutnya ada list. List dikatakan tipe data berturut karena setiap anggotanya memiliki indeks yang tersusun secara urut dimulai dari 0. List bersifat mutable yang artinya data di dalamnya bisa diubah. Kota list bisa terdiri dari tipe data lain seperti tipe data numerik, string, boolean, bahkan campuran ketiganya. Cara untuk membentuk list gunakan tanda kurung siku di awal dan di akhir dengan setiap anggota di dalamnya dipisahkan menggunakan tanda koma. Contohnya seperti ini kawan-kawan. Misalkan anggota sama dengan 5, 5J, Budi. True. Enter. Kita di sini tulis anggota yang kedua. Kedua. Nah, kita langsung saja kita enter. Nah, yaitu 5J. Nah, kita lihat tipe data anggota type
Nah, kelasnya di sini adalah list, kawan-kawan. Teknik scaling juga dapat diterapkan di list. Nah, misalkan anggota kita tulis di sini. Anggota. Di sini kita tuliskan 3. Kita enter. Nah, maka akan keluar hasilnya seperti itu, kawan-kawan. Selanjutnya ada tuple. Sama seperti list, bedanya adalah jika list dimulai dan diakhiri dengan kurung siku, maka tuple menggunakan kurung biasa. Perbedaan selanjutnya terdapat pada sifatnya. Tuple sifatnya immutable, artinya data yang dikandungnya tidak bisa diubah. Cara mengakses anggota tuple sama seperti kedua temannya tadi. Contoh, anggota. Budi. Oh, kita lupa menambahkan tanda kurung yang di sini, kawan-kawan. Terus pulang. Salah ya. Kita lupa taruh tanda kurung di awalnya. Kita enter, langsung aja tulis lagi anggota. Nah, jadi anggota yang ketiga di sini ada tulisan Budi. List tipe. Nah, tipe kelasnya itu adalah tuple ya, kawan-kawan. Nah, selanjutnya lanjut saja ke tipe data tidak berurut. Nah, set termasuk ke dalam tipe data tidak berurut karena ia tidak mengenal indeks dan anggota di dalamnya, hanya berisi data atau nilai yang unik. Apa maksudnya unik? Jika ada nilai yang sama atau duplikasi, maka set akan menghapus salah satu nilai duplikat tersebut. Jadi hanya ada satu jenis nilai. Cara membentuk set dengan kurung kurawal. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita tulis, astaga, salah ya kawan-kawan, salah, kita tulis ulang lagi. Kesalahan anggota sama dengan kurung kulawal 5,5 Budi, true, 5, Budi.
langsung saja ya, enter. Nah, apa yang salah ini kawan-kawan? Anggota 5. Kita lihat kesalahannya. True Budi, true 5. Invalid, error. Kita ulang lagi ya kawan-kawan. Kita tulis anggota. Kesalahan ini. Kan di sini kita tulis 5, Nah, di sini kita coba kita tulis anggota 5,5 titik Budi anggota, maka kita akan enter. Nah, enter, kita tulis anggota, kita enter Budi. Nah, itu anggotanya, jadi kelasnya kita lihat. Kan kelasnya TP-nya, TP datanya. Nah, TP datanya ini ada set. Perhatikan output dari TP data set di atasnya. Lihat posisi anggota di dalamnya ketika ditampilkan tidak dapat kita pastikan urutannya karena itu tadi saya tidak memiliki indeks. Nah, selanjutnya ketika dimasukkan anggota tambahan bernilai sama dengan 5 dan Budi, maka kedua anggota tersebut dengan otomatis dihapus. Selanjutnya yang terakhir adalah dictionary. Tipe data terakhir yaitu dictionary merupakan tipe data yang konsepnya sama dengan array asosiatif di bahasa pemrograman PHP. Anggotanya diwakili dengan pasangan kunci dan nilai key value. Key bisa bertindak sebagai indeks. Bedanya dengan indeks, pada umumnya nilai key bisa berupa tipe data numerik, teks, ataupun boolean, sedangkan untuk value bisa berupa tipe data apa saja. Jadi untuk mengakses value-nya kita perlu dapatkan key-nya. Untuk mengetuk dictionary digunakan kurung kurawal. Contohnya ini, misalkan anggota sama dengan 1 titik 100 nama, misalnya di sini nama titik 2 lagi Budi koma true titik 2 benar. Kita enter. Nah, ini hasilnya 1 benar, 100 Budi true benar. Nah, 1 benar nama Budi. Selanjutnya kita lihat TP-nya. TP data anggota. Nah, ini tipe datanya adalah dictionary atau dictr. Nah, untuk mengakses value-nya kita ketikkan di sini anggota 1 benar. Nah, anggota
anggota, misalnya di sini anggota nama. Nah, maka akan keluar Budi. Kayaknya ada anggota true. Nah, salah ya. Oh, kita lupa menaruhkannya. Ulang, ada anggota. Salah tulisan kita ya, kawan-kawan. Anggota. Sini kita tuliskan. Oh, tadi salah ya. True. Nah, maka akan bernilai benar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kawan-kawan. Sedikit penjelasan mengenai variabel dan tipe data di Python. Lebih kurangnya mohon maaf. Jangan bosan-bosan untuk menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.